duduk di tanah, di sebelah protagonis. Dan dia bangkit dengan cepat, menyarankan agar mereka pergi. Dia, sebagai seorang pria yang sopan, bertanya lagi apakah semuanya baik-baik saja dengannya. Dan berkata, biarkan aku membantumu. Dan berkata, jadi, kemana kita akan pergi? Protagonis merasa senang, karena setelah 10.000 tahun, dia berbicara dengan seseorang. Saat tiba di pintu masuk, dia terkejut dengan ukuran portal tersebut. Dia melihat ke arahnya, tersenyum dan berkata, ayo sekarang. Dan dia menyadari bahwa portal itu adalah celah ruang, dan tidak ada mekanisme yang menopang celah tersebut. Dan melewati jenis portal ini untuk pertama kalinya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Segera mulai ada orang-orang yang meminta anggota untuk kelompok acak, tanker, penyihir, namun mereka hanya tidak menginginkan pencuri. Protagonis hanya melihat orang-orang dengan mulut, hidung, dan tanpa tentakel. Protagonis berpikir, penuh dengan manusia. Gemetar karena bahagia, protagonis mulai menangis, karena benar-benar berhasil kembali. Dan si kucing kecil memiliki ide tentang bagaimana berterima kasih karena telah diselamatkan. Dia membungkuk dan meminta protagonis untuk pulang bersamanya. Dan karena sudah 10.000 tahun tanpa apa-apa, dia langsung terkejut dan berpikir yang tidak-tidak. Dan dia benar-benar sangat berterima kasih, karena telah diselamatkan olehnya. Dan protagonis tidak berhenti memikirkan hal-hal konyol. Tiba-tiba, dua tentara berkata, kalian berdua, tunggu sebentar, datang ke sini, satu. Dan mengatakan bahwa mereka perlu mengkonfirmasi identitas mereka. Si gadis berkata, sebentar, biarkan aku mengambil identitasku. Dan protagonis berpikir, tidak ada cara lain, aku harus menggunakan itu. Dan menggunakan satu lagi kekuatan curian. Otoritas dari buta iblis dan talion. Kemampuan ini memanipulasi persepsi dan penglihatan target. Dan dengan demikian, tentara itu mengkonfirmasi identitas mereka, dan kemudian, membiarkan mereka lewat. Sesampainya, di apartemen tempat dia tinggal, dia sudah memberitahu protagonis bahwa mereka tidak memiliki lift dan harus naik tangga. Dan protagonis sangat senang melakukan pengenalan awal terhadap gedung tua itu. Dan mencatat bau gedung tua, tangga sempit, pegangan dingin, dan jendela berdebu. Dan dia semakin senang karena itu adalah rumah Seol-ah. Seol-ah adalah nama gadis cantik itu. Di rumahnya, protagonis mulai memikirkan banyak hal konyol. Dan ekspresi ketidakbahagiaannya sangat lucu ketika dia berkata, Ibu. Gadis itu tidak tinggal sendirian, dia tinggal bersama ibunya. Ibunya bertanya apakah putrinya melakukan apa yang dia perintahkan, pergi ke sana dengan kelompok? Putrinya berbohong dan mengatakan iya.